Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah nopo komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu tentang kajian, ketemu beberapa kiai kajian. Ini rumah tenang ya, tak sama aku pengen minta ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khasnya ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasnya ulama. Begini, manusia itu lemah, nggak bisa kiai lah lemah, nggak kan lemah. So katut itu anda berdua katut macam-macam normal. Mengulang katut itu kelainan, itu biasa mau. Taruh wong ayu, rasa seneng kan juga aneh. Wah gue rasa seneng, aneh. Cuma nak seneng gue aneh. Pokoknya seneng rasa kesampaian malah. Yo aneh yo lorok. Gini tak terang ini rumah tetangga. Awas dan asal apa. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikkan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam sudah mau ribet. Oke. Tapi rumah tenang ini fatwa kalau nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madhum digolimi misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenarkan. Oh itu rasa ngomong-ngomong, agar ajarannya salah, jadi madhum, ya orang. Sekarang ajaran komunisme anti Tuhan. Bok PKI itu madhum, orang madhum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam seniman pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kabulat kalimatan tasruju min apa ini yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ono dai kok maling, paribasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajaran ini benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bisa pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Dia omong lonte ya kamu harus percaya. Dia omong koruptor kamu harus percaya. Saya itu ono lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Ono copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, baru gue 1 juta gue injek-injek. Buat barangnya kayak duit, baru gue injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas barang kelas mendingin. Pangeran murah ono sebenarnya. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-ide. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis, misalnya kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi, bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu sudah ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya kamu simpati nerokok, jadi simpati ke satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran, itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang madlum, bela yang kesannya didolimi, yang sedang kalah, sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, pembisa. Dulu itu kata Gus Masum, itu Kiai Boyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu menarik, karena tadi dia itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu ada pemisah. Rata-rata santri akhir maning sawah, ada gali Kiai.
enak tuh jadi diam di rumah, sawah dia mengerjakan dasar penghisap berjuang kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Maka kata yang mapan ini kersane pengiran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Baik pulau aja ya, mapan mungkin apa ya nur. Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau ngalim, ya anak buah kakak. Mau pulau bilang mapan mungkin akan jatuh di mutofa. Belum loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Ada instruksi saya sama dengan instruksi pangat mana bro. Ayo sing temui kabeh nek menjadi sumber bro. Bro kan. Enggak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nah, sampai juga tak hormati, nak marah, tak sepelek. Tapi aku tetap aja ajak, uang belajar Quran, belajar hati. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering yang kayak duit gue, sering mijit di gue, sering masih dikasih gue, tapi ngajak. Setahun lo pengiran, semua lo duit. Nanti kalau kamu ngukur sosial yang seperti ini, kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, merokok. Makanya gue suwon sekali ya, jadi agama itu dimulai dari kalimat hakin, alianahya, wa alianamu. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya ngomongnya macam-macam. Orang macam-macam jadi misalnya mubalek, misal mukarram, bidah, itu bisa ngenyek. Panitia baik untuk salam tempel mulai. PKI urunan sama rata sama rasa, kesannya kan peduli empat. Mubalek untuk duit urunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi. Sudah lagi urunan kaum cilik-cilik gue mulai dari kemarin bandingkan gerakan kita sama rata sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis merokok, juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali ya, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat hakin, kalimat bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar mati seneng tamu kan itu mulai kalau subuh nara tuh izin keluar tahun suami kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu soal saya tak servis Gus Bayu apa benar, dan tak baru boleh Gus Bayu anti sosial, repot. Agama itu nggak boleh servis-servisan itu, meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur, nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin alianafiyah wa alianafiyah wa alianafiyah insyaallah ta'ala minal. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Jadi nggak boleh apa bujan tuh ngomong. Mengaji Nabi orang rasanya lomanya belah, lahir Nabi sing kiai. Nabi Musa tahu buaya sebagai anak raja. Fasilitasi Joko. Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik, kamu lah. Gue tahu ukuran pas lahir Nabi harus ngaji aku. Ukuran mau sesuatu di suargo. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah menghentikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosialnya rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Buahnya. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awsana malas data bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kembali. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alianafiyah wa alaiha. Tadi misalnya tadi, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun, pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurab bidafi nawalida walabis dafi namin omulika sini. Itu tak rumah mulai ciri, gede-gede pengadanya aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan, meskipun dia sosialnya baik. Nah khawatir saya kan, kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, dengan saya termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan.
ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijauh urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, sudahlah ajaran Satya itu salah. Ajaran benar itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham ya maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi kamu harus ngaji tahu itu semua. Makanya pulau itu kadang-kadang seneng, kayak santri senggara pada pulau, pipi itu rapi lagi, gue rapi. Usaha cangkem lah, semuanya kayak ngaji, lima, usaha lagi kayak pulau lah. Yang pulau termasuk kiai yang fanatik rapati seneng tamu, bukan karena sambil cinta. Kalau agama ini harus dikawal dengan taufik yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji Quran ngaji. Terus suka kenal aku, cek orang pulau ya tua, cek kenal aku, cek orang pokoknya ngaji dan bodoh gedungnya pokoknya. Jadi kita orang kerja majulun villa, pokoknya pikirannya harus majulun villa, terkait apa, gede-gedengan, maksudnya serahkan perhitungan itu jadi apa, gede-gedengan. Aku gak usah gedeng tenang pokoknya. Maju bilang jadi otaknya sudah error tapi nopo bilang. Kurang itu makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran kalau sudah ngedikan kebenaran tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat hakim. Karena ini logika sultan kemana nopo? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama dengan hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan tidak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini yang ngajak menyembah Allah, uangnya ke dunia kadang bodoh ini. Sing ngejak ateis atau bodoh ini uripe heroik mbek tanggo apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan tidak ya. Cek servisnya. Maksudnya kita tidak boleh. Pokoknya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah. Apa? Yang disebut kul falillah gitu hujjatul falillah. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Lalu termasuk ini jujur termasuk lama yang dapat sedang interaksi sosial yang sangat baik. Ini kan hasil silaturahmi musuhnya, tapi itu berlebihan. Dan ini terus ngaji sampai naruhan juga yang baru naruhan ke kumpul anakku bersoalin itu kampungnya begini maksudnya karena itu bukan karena apa agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut yaitu kalimat haqqin aliyana waliana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial meskipun sosial penting. Tapi kalau ini juga di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak Islam. Ya contoh gampang ya, masjid itu akan tarian wae masyarakat rakober ambekan, tarian masjid mudah terjebak, hari itu muncul Quran. Wong rakober ambekan, wes, karena kiainya overacting. Sing nenggone kalau tokoh PKI atau tarian, ayo urunan bangunan ayo, nyabu sidik-sidik juga ayo, nyanyi opo ngono. Terus semua kan mikir, kok enak nyanyi-nyanyi, cok, ini amin tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali, kalau saya jadi kiai, usahakan qolilul ma'unah. Kata Nabi, ciri utama orang baik yang biayanya sedikit. Kalau susah sih ngaji ke sekolah nanti. Supaya ngaji, serasa panggung, tidak tolong kita, MC bayar. Ini misalnya terpaksa ngomong masjid ben udah setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei. Islam nari, kristenisasi memberi. Nanti lama-lama kita kayak apa? Paham ya maksudnya? Usahakan gitu, terus saya mohon sekali kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat hakim, lewat argumentasi yang pertama. Ya caranya gampang ya, tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah, kalau jadi nggak mungkin bangkit lagi. Mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin. No cukup jadi, yuraro caranya. Saya ini lemah jadi manusia, yuraro. Maka saya iman. Pokoknya masyhur ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Jadi itu orang paling cerdas di Islam juga. Andaikan nyata nanti setelah mati, orang mau orang swarga, orang rokok, orang rugi. Neng dunia boleh wangi sholat, boleh wangi macam-macam sih boleh.
Soben ora ono rokok ora ono. Jadi saya kenali kan di Quran ilmiah. Rumah kamu nak ora ono rokok swarga sing untung kowe tok, aku ora untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku ora kena. Rumah kamu sing untung kowe tok, aku ya untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener aku untung kowe ora. Iya, betul juga. Saking cerdas sih. Lu apa kata-katanya sih tidak? Inka nama taku lu hakon fakot takhollas tu wa takhollasna. Fakot takhollasta wa takhollasna. Masuk ben ora ono hisab. Rumah kamu sing selamat kowe tok. Aku kan yo melok. Lama bodoh-bodoh bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ono swarga neraka. Aku selamat kowe ora. Mikir. Mun lama itu saja itu tidak kemelek. Cuma kalau lama terjalan ketiga. Tapi yang menghadapi wong elek itu cangkem. Gak ora barbar. Masyhur wong lama di omongi cara saja ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya wong setan kok geni. Geni kok geni susah ya. Kan ora panas wong materi ini setan kok geni kok geni ora kok. Ya ini sekarang mau yang kemelek lemah saur ora ini. Barang mau pilih. Lu boleh. Kowe jare kalau materi lemah kok lho. Tapi kalau orang cover nggak ada, ada ajaran ulama senyang kemelek. Tapi kok nak kowe tetap ulama dari ini. Ya yo saking mangkel lama, wong sing takut disapuri lho. Lama. Kowe kok lemah, nek lemah kok. Tunggu. Jadi lama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang lama itu Abdul bin Abbas mau kok gurunya berarti betul. Syabul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Hamad berapa jam nggak dibeli? Mentang, padahal hubungan kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Tidak itu satu. Nah iman saya kan enggak. Ngaji bagi ayo kita sini terus rapati di wong nom butuh. Lagi ini api, kamu kok mau mangan warak belajar ngaji terus? Tidak baik. Bagaimana kiai sing kota kowe rapati bermerasan? Bukan apa-apa. Dia berlatih kita menerima hak ini karena kalimat haknya anak ya. Karena kalimatnya, karena hujan, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu pun walillah ini hujjatul atau istilah watil ka hujjatuna atina Ibrahim ala. Makanya ketika Nabi Muhammad tidak dibahas sama orang-orang kafir, jawab kul atuhajuna nafillah atau warabuna warabukum malana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya maklum, kamu akan simpati karena ibadah posisi di doli. Pak repot, paham sih maksudnya? Lebih tenang orang. Maksudnya bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya maklum terani. Paham ya? Mereka kan masih menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika. Karena kemana-mana dia kampanye. Kalau orang Yahudi itu belum teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel untuk Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi orang itu merasa seakan dulu korban dia diterimi. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau nggak ada kebenaran itu ya pokoknya kujal hakku aja kalau jadi kujal hakku wa ma yubdil batil wa ma yuhid. Nggak bakal sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logik. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur di sana, utang duit ranyaur di sana, terus nggak dari kue. Mungkin Yesus mengiram lagi ini bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Enggak. Mestinya kue tetap anut sing utang bayar lah, saya keliru lah, tapi ajarannya bener. Tapi nak yang ukur sosial, oh mau ngutangi bayar aja, anut sing ngedei wae. Karena kamu mengukur kebenaran pakai servis sosial, paham? Bukan lu harus nemu musuh kita, kamu perkara nemu musuh itu tahu kampanye kayak aku, paham? Tapi kok cuma ketemu musuh kualat, serah musuh, gue lagi raisal gue hujah, jadi kan, bukan itu ahli hadis, orang musuh buang, orang kudu gue hujah, sehingga dia ngomong sama Allah Subhanahu. Itu kalau serius sekali, karena gue risau, bukan karena fenomena sekarang, fenomena ilayawin, ya, latihlah kebenaran. Nabi Isa itu kalau orangnya ceria sekali. Pernah
ditegur sama Nabi Yahya, mali aroka dohikan ka'annaka amin tamin makrillah, saya melihat kamu kok selalu senyum ceria seakan-akan tidak ada adabnya Allah. Terus Nabi Isa balas ke Yahya, mali aroka abisan ka'annaka ayis tamin rahmatillah, kamu kok merengut terus kayak ning donya ora ono rahmat. Jadi kamu milih mana? Senyum terus apa merengut terus? Partainya hanya dua, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Jadi khazanah itu banyak. Untuk melawan penyakit itu ketakutan itu bahaya, karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus pede, meskipun harus hati-hati tapi harus tetap pede. Dengan demikian imunitas tubuh kita terjaga. Jadi ya sudah seperti itu. Semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian tentang Mbah Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu saya masih ingat. Ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya tidak berani saya. Sama cucu-cucunya. Saya masih ingat Mbah Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali nerima asas tunggal yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita yang mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad semuanya lah, termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara sehingga NU menerima asas tunggal. Itu saya masih ingat karena bapak dulu perwakilan dari NU cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbah Ahmad Siddiq di sini, zaman itu zaman Pak Dhofar ikut ngundang ke sini bapak saya. Itu saya menangi beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya, Mbah Umar bin Arabi. Jadi saya ini zuriyahnya Mbah Umar bin Arabi sama dengan keluarganya Ki Hamid Pasuruan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Jadi dulu kata beliau banyak ulama ketika kita diserang Jepang, saya masih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem karena saya santri sarang, Mbah Mun misi di Lasem, saya ikut di Lasem karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan apa? Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi itu orang Islam ikut susah, karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lo balamu. Jute duwe kitab, jarene di hubungan ambek langit, nyatane perang keok. Paling kon ya podo. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun, fidit isinin. Ya kira-kira 3. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat. Jadi ngartikan 3 itu ya 3 betul. Sehingga beliau masyhur itu. Coro Jawa totoan itu kimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang 3 tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 onta. Datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, "Loh ndak. Bid'u itu mabenas salas ilatis itu 3 sampai 9. Kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah. Taruhannya ditambah sampai 100 onta. Tapi pembuktiannya enggak 3 tahun tapi nunggu 9 tahun. Sampean jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan halal. Zaman sebelum ngaji saya, sampean sudah sering taruhan, jadi jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, namanya nasah apa? Mansukh. Dan taruhannya Abu Bakar enggak kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi hadun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7 orang Islam itu menang. Gila ya, tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang itu rubah. Ternyata langit itu ada, kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, terus mereka keliru dalam mengartikan Isa, tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andai kan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani, karena ini ahli kitab, kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kamu salah paham, senangannya terus bully.
Itu semangatnya pasti hasad. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika orang Romawi yang punya kitab samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut gembira. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq. Saya dengarin itu. Ternyata betul. Jepang itu nggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim, sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Nak ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam template 1.000 jaluk swarga. Aduh. Tuhan, kok mentalah nih 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu nggak sopan sekali. 1 juta ya nggak bisa itu, 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampai mendingan nggak usah salam template, malah nggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita, karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti, karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sama ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk gitu. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kata teman saya, soal neraka rano kuncinya. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana, kata saya. Saya tidak punya rencana tahu neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada 2, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Nah, tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi lo betul ini, saya ada guyon. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjak surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah. Wah ya tidak berani dari Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau Gus Wirjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan. Wah, akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak Quran. Kalau dia nuduk saya, nuduk Quran. Itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih.
Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan mungkar nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman Nabi Yuka, kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini Nabi. Ya kan? Nah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman Abuka, jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya marab buka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Umul Barohin, kamu tanya marab buka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik, beliau ditanya mungkar nakir marab buka mana buka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kamu bedai itu gak sopan kamu. Nah kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu anak sungkane gitu. Jadi itu ada juga. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau mungkar nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai ketemu karena kerja wedi terwedek. Iku dredege ora kalau pertanyaan itu, konan santri piye? Lho isen wis kiai dihanjuti mungkar nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan konan santri piye? Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini ceritanya ada di kitab Nurul Dholam, sama lihat di kitab Nurul Dholam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andai kan orang biasa mungkin ya agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak mungkar nakir? Penasaran dia. Bagaimana kerengnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasut itu kadang penting asal baik. Loh betul, bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi membahasakan ya hasad. Gus Verson saja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikan itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah enggak usah ditawil-tawil pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayukal tidak aliman akhir kita nggak perlu saling mengikuti ngapain hasut biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasut. Pas Umar bangun setelah mati kan bangun setelah meninggal bangun. Mungkar nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali matanya itu kal kidril khali kayak apa kendil yang apa menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi, mungkar nakir deh. Kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul ya? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Firjon. Tapi nanti resikonya mungkar nakir ditanya, itu Firjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti dicatat itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasulullah. Wah mikir, waduh, repot. Loh di dunia aja gitu, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya makan nakir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu mungkar nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sangat sih. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut mungkar nakir jadi wali dulu. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam.
Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi juga. Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikan Sayyid Muhammad semua ulama lah, nggak ada am kecuali ditaksis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikul lisein alim ya benar-benar bikul lisein. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Ya, misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, mas nak pengen apa-apa, aku lapor aku gak apa-apa mas, mesti aku seneng sama lapor. Iku dia pengen wayo. Langsung dari apa wae. Mesti apa wae maksudnya kecuali itu. Gitu. Padahal kalau ngomong, mas sampai ingin apa saja tak dukung. Terus sampai bilang, pengen iku wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku gak apa-apa, anggap aja omahmu dhewe. Terus mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali ditaksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya mungkar nangkir, itu pasti ada am yang ditaksis. Itu pasti juga dialami para anbiya, para ya, karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini, tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam, Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan. Karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit tidak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi, karena tadi kata Mbak Firjon ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Firjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangnya Anatul Tolibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ke-7, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, nabi yang protes, enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes, Bro. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponakan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku, apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih, apa? Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih itu. Ya. Tapi banyak tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tipe teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali di sini, aku bebas. Cocokkan tadi.
Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai apa. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, Mbok ya naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi nggak minta ijazah, minta foto. Aduh. Repot. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu madzhab dari mana itu. Ya madzhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat, karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbak saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar, kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbak Hamid siap khol di Lasem itu rawuh, dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat khulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salim. Terus ada kiai yang tanya takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak. Sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja. Ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawwir Jogja. Salah itu ada dua. Ada salah yang memang benar-benar salah. Itu enggak apa-apa, bisa dimakfu. Karena mesti saking wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dan ini. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah sabah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yah sabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mau coba bulan peling. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim-alam itu tepat-tepatan nasib tadi. Karena memang ya sabah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan, tapi beliau punya murid namanya Syu'bah, itu kalau baca kufan. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sabah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna Lihadal Mushaf. Sama tak ajari latihan sabah, memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter, sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu tidak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik Panjat Pinang itu yang naik karena ingin hadiah, yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok tukun yang pasar kena lah apa mana. sama juga gitu, ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel, ada karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kulo niku mbok burohno ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Virjon, muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. Saya itu pakai kitab namanya Tasbitul Fuad, itu karangannya Sayyid Abdul Haddad. Ketika beliau punya muhibin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Sayyid Abdul Haddad itu unik. Innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai Sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana korban kok mau bangganya di mana tuh?
Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang nggak kuat. Loh, untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sa'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Oh itu harganya nggak kuat. Tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu, sebab ngaji ikut, kalau nggak paham, dirokok rekamannya itu udah gitu. Pinter mana sama nama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah, beli aja kok repot kan? Nah, makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir, aku wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel, dari angel itu pinter, berarti wong bodoh, pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran, karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham, terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah cara jawabannya. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Wah nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akal ya. Mari Gus Bae nerangno cepet, mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Oh itu kan masyaallah naudzubillah tenan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi sebenarnya. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke, kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham, bodoh ya. Paham? Jadi kata Sayyid Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi, kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swarga kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu ini neraka. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu, Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sekarang Fakhrur Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Bulatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, oh itu Maliki rasa ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tobari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampean. Wah itu, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya enggak terbakar, aman. Saya teruskan. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama, tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Ya kayak semacam jimat, tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir dulu. Tolut PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid
meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid ini? Wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mestinya wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjon. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Ploso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Teman harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim, nggak perlu jadi orang alim tadi, susah. Sudah ngedari susah itu pintar, sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngedari barang susah pintar, berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah itu pegangi sampai mati nanti. Nah, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga itu sama Allah nggak boleh, kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean nggak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu, pokoknya mau masuk. Boleh sampean kuaduan, aduan balik raroh dewe, wah repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Ya cerita saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itku rokobah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya, itqu raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata Arabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atahu juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bi ghairi udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jaiz. Nah sekarang makan hukumnya jaiz, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilah, kalau gitu minum dulu. Iya biar kena. Iya biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ya. Ini sudah menyiapkan khilahnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok, ya pokoknya salah lah. Tapi jangan bayangkan dosa besar, kecil-kecil aja. Itu gimana itu? Padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu. Ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Ya. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan. Ya. Jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk kembali. Nah, itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilah. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah. Kita bul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu. Syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan.
Gampang. Kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwiri udrin sarian. Aku langsung mau jembera sowan Mbah Firjon. Sudah status saya apa? Musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilafnya. Asal soleh lah. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang nabi yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Nah, itu yang Israiliyatnya kan seru. Gudiken dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya, warasatul anbiya, nggak boleh gitu. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa. Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanadnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawaian itu. Saking mangkalnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi atas sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi atas sautin atau dengan 100 cambukan. Atau mi atas dikhtin atau mi atas apalah sesuai konteks zaman itu. Mau namanya pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita, akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing warai ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf. Ini cerita terakhir. Ini sudah, teman jangan nama sudah. Terus pengumuman tadi yang nggak pernah sepuh ngutang saya itu haram tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi bisa pernah guru, pernah sepuh. Yang jelas nggak umur sampean menang kabeh itu. Tua-tua itu serepot itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Oh, itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata bekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, oh itu yang di kampung yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifatang kihuha wa qad ra'aitu qad qabbalaha rajulun. Kok mau nikah piye? Saya itu pernah melihat dicium lelaki. Wah enggak mau. Enggak gelem wis kadung ditambung lan wa qad qabbalaha rajulun. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajulun, dicium oleh lelaki. Wah sudah enggak minat raja langsung enggak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Rajanya marah-marah. Kamu lelaki gak punya harga diri gini. Gak punya selera, gak punya harga diri. Sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke raja, ta'rif manir rajul, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rajulun. Pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja itu lelaki kue-kue ngene iki. Tapi butuhnya cana mau rojo ben gak sido itu aja tuh ya. Baru kayak digulirkan gitu wakot kebalah rojulun. Wah nggak mau. Setelah itu suatu saat pegawainya tadi nih kayak perempuan. Kamu gak punya harga diri gini. Kamu tahu mandir rojul apa abu? Wah nak ngono gak mau apa. Lah monggo saat ini guys bojoku loh. Orang terima diambung macam-macam. Lah itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut tauriyah atau apa. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bangsa ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababu nuzuli hadil ayati annahu kana baina farisa war rumi qitalun wa kana al musyrikuuna yawadduna an taghliba farisu ar-ruma
li anna farisa kanu majusian ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris liqaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani. Kalau bandingannya ateis. Karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean enggak macam-macam pikirannya. Fa'fa Kisra saat terusnya ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lebih senang yang menang itu Rom karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap selain pilihan kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga istighfar karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum.